Saya hanyalah lidi. Saya yang lidi ini harus gabung dengan lidi-lidi yang lain. Kita gabung, lalu kita bagi peran lidi itu, kita ikat jadi sapu. Kita mampu bersihkan kotoran diri kita sendiri, mampu bersihkan kotoran halaman kita sendiri. Kita juga mampu untuk membersihkan kotoran halaman-halaman di DPR, halaman-halaman di Bupati, halaman-halaman di Dinas Sosial, dan mana saja di Kabupaten Sosial. Karena kita sudah jadi sapu. Baik, selamat sore Bapak, Ibu, saudara-saudara saya yang terkasih, kenalan saya, terutama sahabat-sahabat disabilitas, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda dapat menjangkau channel saya sore hari ini. Channel Naruk Sareng bersama Edu Sareng mengudara kembali. Pertama-tama saya ingin menyampaikan banyak terima kasih. Banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya di luar sana, terutama teman-teman saya disabilitas, bahwa baru 2 video yang saya luncurkan, tetapi lumayan ya. Bagi saya lumayan, karena sebagai pemula sudah hampir 180 kali ditonton ya. Ditonton, ada beberapa puluh kali sudah di subscribe, ada beberapa kali komen. Bagi saya itu luar biasa. Bagi saya itu luar biasa karena setidak-tidaknya memberikan gambaran kepada saya bahwa ada feedback, ada feedback dari luaran sana terhadap channel saya ini. Kali ini saya ingin berbicara tentang sehati harga mati, mendua hati kita mati. Tetapi saya merasa saya akan mendahului untuk teman-teman di seberang sana. Sebelum saya bicara dengan tema seperti tadi, saya ingin menyanyikan sebuah lagu ya. Sebuah lagu untuk teman-teman disabilitas di sana. Lagu ini juga sangat inspiratif ya, juga memberi inspirasi kepada saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kembang mekar di padang savana flores. Harum semerbak pagi yang indah. Di siang hari panas terik membara. Di sore hari kembang layu dan gugur. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, seperti demikian hidup saya dan tentu juga hidup Anda. Kita ini seperti kembang mekar di pagi hari. Harum semerbak kemana-mana. Namun ketika siang panas terik membara.
kita tidak sadar sore hari kembang mekar yang harum itu dia layu dan gugur. Itu kehidupan kita. Itu real kehidupan kita manusia. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus dan akan mengalami hal yang pasti ini. Kematian itu adalah kepastian. Oleh karena itu, kita harus seperti kembang mekar. Dan ternyata kembang itu mekarnya tidak lama. Sama juga hidup kita juga tidak lama. Kembang hanya beberapa hari, dia mekar, harum, semerbak kemana-mana. Hidup kita pun sama. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Saat ini, sore ini, di tepi pantai Pangdiran Nangahure, saya menyampaikan beberapa hal kepada Anda. Tapi apakah saya dapat pastikan besok saya masih lihat matahari? Tidak. Saya tidak pernah dapat pastikan hidup saya. Kan hanya satu yang tahu, Tuhan. Besok saya bisa mati. Dan Anda juga bisa mati. Oleh karena itu, hidup kita yang sebentar ini, seperti kembang mekar di pagi hari itu, kita harus gunakan sebaik mungkin. Kita gunakan seefisien mungkin, seefektif mungkin. Agar kita, walaupun kita tidak punya kemampuan apa-apa. Saat ini saya tidak punya kemampuan apa-apa. Saya hanya di tempat, difasilitasi oleh admin saya, oleh keluarga saya, untuk bisa menyampaikan motivasi, menyampaikan inspirasi kepada teman-teman bagaimana kita harus menjalani hidup seperti itu. Jadi itu prolog saya yang saya sampaikan. Lalu tadi saya katakan tema daripada pembicaraan saya sore hari ini adalah sehati, harga mati, mendua hati, kita mati. Wah, menarik kan? Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Lalu apa maksudnya? Apa maksudnya dari tema ini? Saya mau katakan bahwa saya sore hari ini, saya mau bicara soal sistem. Mengapa saya mau bicara soal sistem? Karena sistem ini ternyata tidak ada satu manusia pun di dunia ini mau terlepas dari sistem, mau bebaskan diri dari sistem. Karena kalau kita bicara soal sistem, artinya kita bicara soal organisasi. Apapun bentuk organisasi, mau organisasi formal, informal, apapun, kita tidak terlepas di dalam kehidupan ini dari organisasi. Mungkin teman-teman disabilitas di sana ataupun siapa saja kawan-kawan saya, orang kebanyakan mau bilang, sudahlah, saya tidak usah sibuk urus dengan organisasi. Kamu sendiri yang urus, tidak apa-apa. Saya mau hidup mengalir saja. Teman, sahabatku, saya katakan apa? Tidak bisa. Walaupun engkau pergi, bilang udah saya tinggalkan kota ini, saya mau pergi ke hutan supaya saya tidak terlibat dalam organisasi. Tetap saja, hutan yang engkau tinggal itu adalah hutan milik negara. Maka negara akan mengenakan peraturan-peraturan sistem kepemerintahan tentang hutan itu. Jadi kemanapun kau lari, di mana kau masih berada di bumi ini, kau tidak pernah akan terlepas dengan sistem. Terlepas dengan organisasi. Tidak. Mutlak hidup kita ini adalah hidup di dalam berorganisasi. Oleh karena itu saya mau sampaikan kepada teman-teman saya disabilitas, dimanapun Anda berada, saya mau seberangkan beberapa informasi penting tentang sistem atau tentang kita berorganisasi. Mengapa? Kita ini sudah disebut dengan orang yang hidup dengan berkebutuhan khusus. Orang di luaran sana yang masih lengkap, yang normal, itu pun mereka sangat getol dengan bagaimana berorganisasi. Sangat getol. Apapun mereka perjuangkan pasti melalui organisasi. Loh, kalau demikian, mengapa kita yang orang hidup dan berkebutuhan khusus ini tidak berorganisasi? Kita harus berorganisasi. Kita wajib berorganisasi. Sangat penting. Saya tahu, teman-teman kita di luaran sana mungkin di Kupang atau di tempat lain, di Jawa, Sumatera, bahkan di luar negeri, orang-orang disabilitas itu orang-orang yang sangat getol dan kuat berorganisasi. Kenapa? Karena semua orang yakin dan percaya lewat organisasi, kebutuhan, persoalan, pergumulan hidup setiap orang disabilitas lewat organisasi kita dapat bersama-sama kita perjuangkan.
Kalau satu orang berjuang sendiri, sulit, kita tidak pernah akan didengar. Orang sehat-sehat saja, orang tidak didengar, apalagi kita orang disabilitas. Orang tidak pernah akan mendengarkan kita kalau kita tidak masuk, terlibat di dalam organisasi. Sangat kuat organisasi. Lalu kenapa saya harus omong soal sistem atau soal organisasi? Saya mau berikan sedikit definisi atau pengertian tentang sistem. Sistem ini terus terang, saya tidak pernah baca di mana-mana, apalagi baca-baca buku, saya tidak pernah baca itu. Tetapi karena berpengalaman organisasi hampir 40 tahun di dalam sejarah hidup saya bisa memberikan pengertian apa itu sistem. Menurut saya, sistem adalah bagian-bagian kecil yang selalu berhubungan dan saling mendukung secara tetap dan berkelanjutan, tetapi bagian-bagian kecil tadi berbeda secara fungsi, namun sama secara visi, misi, dan maksud atau tujuan. Itu sistem. Saya kasih contoh. Di dalam tubuh kita ini, Bapak Ibu sekalian, seluruh tubuh kita, mulai dari kaki sampai di ujung rambut, ternyata itu tergabung daripada sistem-sistem kecil yang ada dalam tubuh kita. Saya kasih contoh. Ada yang namanya sistem pernapasan, sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu terdiri dari bagian-bagian kecil. Ada bagian-bagian kecil. Bagian yang pertama adalah apa? Mulut kita. Mulut dan gigi ini berfungsi untuk mengunyah makanan. Dan ada aturan, kita harus kunyah minimal 30 kali. Supaya makanan itu menjadi halus. Kemudian lidah ini dorong ke belakang. Punya fungsi lain lagi. Sampai di kerongkongan, sampai di perut besar. Di perut besar, lambung itu, makanan itu difermentasi, diolah dan segala macam. Kemudian pada akhirnya dipisahkan antara yang bergizi dan segala macam, protein, karbohidrat, segala macam, dipisahkan dan mereka akan terserap oleh pembuluh-pembuluh darah, sedangkan yang sisa akan dibuang ke pembuangan akhir. Itu sistem. Jadi mulut kita ini adalah satu bagian yang mempunyai, yang beda dengan lambung, tetapi fungsinya berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu apa? Untuk makanan, untuk kehidupan kita. Sama dengan sistem pernapasan. Kita punya hidung, fungsinya berbeda dengan saluran pernapasan dan dengan paru-paru. Jangan dianggap hidung ini tidak ada gunanya, ini kecil, tidak jadi masalah. Jangan. Dia punya fungsi berbeda, dan kecil ini kalau kau masa bodoh, maka dia akan menghambat seluruhnya. Sistem pernapasan itu akan dimulai dari hidung yang mempunyai tugas atau fungsi untuk menghirup udara. Kemudian bulu-bulu hidung. Jangan kau anggap enteng bulu hidung. Bulu hidung ini ada gunanya. Supaya kalau kau serut udara, ternyata ada kotoran, katakan kayak kertas atau kapas begitu, dia akan tersangkut di bulu hidung. Kemudian saluran pernapasan langsung ke paru-paru. Masing-masing punya fungsi berbeda, tapi tujuannya satu adalah apa? Untuk membangun kehidupan kita di dalam organ tubuh itu. Sama dengan sistem, sama dengan organisasi. Organisasi itu sangat penting. Kita tidak pernah lepas daripada organisasi. Apapun yang kita perjuangkan harus lewat organisasi. Kuatnya sistem itu bekerja untuk suatu kehidupan kita, kepentingan kita. Itu saya kasih contoh, bukan kita manusia, tapi saya contoh semut. Ternyata koloni semut itu mempunyai sistem kehidupan kasta. Artinya ada bagian yang di atas, ada kasta yang di bawah dan kasta yang paling di bawah. Itu sistem kehidupan semut. Luar biasa. Yang paling tinggi di atas semut ratu. Ratu ini menarik kerjanya. Kerjanya ratu ini kawin. Jadi kerjanya hanya kawin. Kawin, bertelur. Kawin, bertelur. Bertelur terus sampai mati. Kemudian ada pejantan. Ini lebih unik lagi. Pejantan ini mengawini ratu, tetapi sangat menyedihkan. Selesai dia kawin, dia mati. Tapi apakah semut jantan pernah protes? Tidak. Mereka tidak pernah protes. Dan yang ketiga adalah apa? Semut pekerja. Luar biasa. Ternyata semut pekerja ini adalah apa? Semuanya betina.
yang mencari makan tunggang langgang sana sini ke mana-mana. Kadang-kadang mereka sering dikejar oleh ibu-ibu bawa dengan semprot hama. Karena semut sering mengganggu. Mereka adalah semut betina. Tetapi apakah Anda pernah saksikan mereka protes? Tidak. Ratu tidak pernah protes. Dia hanya kerja bertelur. Jantan juga tidak pernah protes. Dia kawin, langsung dia mati, tidak pernah protes. Tidak ada demo. Apalagi semut pekerja, tidak pernah ada protes. Mereka taat sampai mati. Itu semut. Maka saya dapat katakan apa? Benar. Karena ketaatan itu terhadap profesi mereka. Tidak pernah protes, tidak pernah omong banyak segala macam. Tetapi mereka luar biasa kerjasama antara kasta yang ada di dalam koloni atau kerajaan semut. Luar biasa. Ini patut kita teladani. Tidak perlu malu. Kita patut teladani semut. Ada ketaatan yang luar biasa. Dan karena ketaatan ini, maka koloni semut sejak, saya tidak tahu, mungkin sejak dunia ini dijadikan sampai dan detik ini, mereka tetap eksis. Kenapa? Mereka taat terhadap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi teman-teman saya disabilitas di seberang sana, saya memberi contoh ini untuk membuktikan bahwa apa? Semut pun berorganisasi. Sehingga tidak salahnya kita orang-orang disabilitas juga berorganisasi. Khususnya saya tahu di luar sana, di beberapa kabupaten di NTT ini, mungkin sudah banyak organisasinya dan organisasinya sudah jalan baik-baik. Tetapi khusus di Kabupaten Sika, saya sudah mendapat informasi cerita dari teman-teman kita disabilitas. Memang sudah ada organisasi, sudah ada forum yang namanya Forsadika, Forum Disabilitas Kabupaten Sika, yang difasilitasi oleh Yayasan Karitas Keuskupan Maumere, seperti itu. Namun sudah 4 tahun, artinya begini, forum ini ada tetapi belum begitu kuat dia punya pengaruhnya kepada masyarakat atau kepada pihak-pihak manapun. Itu belum. Oleh karena itu saya minta apa? Saya minta mari kita berorganisasi. Lewat Forsadika, lewat apapun boleh. Tetapi saya pun juga rencana untuk apa? Membangun kekuatan organisasi saya sendiri tentu bersama teman-teman. Dan kalau saya punya unik, saya tidak mau hanya spesial orang-orang disabilitas. Orang-orang disabilitas boleh bergabung, tapi mereka di luar pun boleh bergabung. Orang-orang kebanyakan, orang-orang yang normal katakan ya, boleh bergabung di dalam kelompok yang akan saya bangun nanti. Lalu apa tujuannya sistem? Apa tujuannya organisasi? Bapak Ibu pasti sudah tahu. Organisasi ada sekali banyak, ada banyak tujuan, ada banyak. Kita bisa karang, kita bisa omong apa saja. Apalagi teman-teman yang sudah biasa dalam organisasi. Tapi saya hanya mau sampaikan sebagai sharing saya di sore hari ini. Tujuan utama yang paling sederhana dalam organisasi adalah apa? Tempat kita kumpul bersama untuk saling sharing, saling komunikasi, saling mendukung, saling membantu, bahkan saling belajar. Di dalam organisasi kita akan saling belajar tentang berbagai macam persoalan. Bagaimana persoalan pergumulan hidup kita. Itu tujuan organisasi. Seperti itu. Karena kalau kita mau hidup sendiri, sulit. Dan kalau kita tidak mau masuk di dalam organisasi, percaya, kita akan tergencet oleh organisasi-organisasi yang ada di luar. Kita akan tersingkirkan. Kita akan terdepak. Tapi kalau kita masuk di dalam organisasi, organisasi itu adalah menjadi alat perjuangan kita. Dari tujuan yang berikut adalah apa? Organisasi itu apa? Organisasi akan menjadi alat perjuangan kita. Alat perjuangan kita. Perjuangan apa? Banyak sekali yang harus kita perjuangkan. Setelah saya diskusi dengan teman-teman disabilitas di Kabupaten Sika, ternyata banyak sekali masih terjadi kepincangan-kepincangan. Banyak persoalan-persoalan kita disabilitas sepertinya teman-teman kita, orang-orang yang di atas, yang berada di struktural pemerintahan, mereka menganggap seperti angin lalu, seperti tidak ada masalah apa sama sekali. Seperti itu. Padahal kalau saya lihat terlalu banyak hal persoalan aksesibilitas, persoalan inklusi, segala macam di tingkat pendidikan, pemerintahan, agama, segala macam itu masih sangat pincang. Dan itu apa? Kita tidak mungkin akan mendapatkan
angin segar untuk perbaikan kalau kita tidak bangun, bangkit, berdiri, dan memperjuangkan hak-hak kita. Itu tujuannya organisasi. Ketiga, tujuannya apa? Supaya kita memiliki yang namanya apa? Bargaining position. Posisi tawar, itu penting. Posisi tawar. Artinya pada saat kita lakukan hearing, kita lakukan dialog dengan pemerintah, contoh di Kabupaten Sita, kita lakukan dialog dengan teman-teman di DPR, kita lakukan dialog dengan bupati dan segala macam instansi yang lain, kita tidak mungkin didengar kalau satu orang pergi dan melakukan dialog. Contoh begini, tiba-tiba satu hari saya, karena sudah panas sekali, saya bawa dan maaf, dengan tongkat, saya minta keluarga saya tuntun saya, kami ke DPR. Nah, langsung saya berdiri di luar, saya bilang, hei, teman-teman DPR, dengar, saya datang, saya adalah orang difabel, orang yang hidup dengan berkebutuhan khusus. Saya mau mengajukan berbagai macam persoalan-persoalan. Tolong dengar saya. Kami di Kabupaten Sika, bla 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 bla, saya omong. Kamu tahu apa jawabannya? Saya sudah tahu persis apa jawabannya. Pasti ada satu dua orang yang keluar, yang kenal saya, pasti dia bilang begini. Aduh, kasihan sekali Edu Sareng, kasihan sekali. Sudah tua, sakitan, sekarang juga dia sudah buta, dia juga sudah jatuh miskin. Kasihan sekali. Akhirnya dia stres. Sekarang mungkin dia sudah lupa ingatan, agak gila. Kasihan sekali. Langsung dia kasih tahu teman-temannya dan orang tutup kembali. Itu yang pasti saya dapatkan sambutan. Pasti. Kenapa? Saya hanya satu orang. Saya hanyalah lidi. Lalu bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Kita harus bangun sistem kita, organisasi kita. Saya yang lidi ini harus gabung dengan lidi-lidi yang lain. Bila perlu ada 100, 200, ribuan lidi, kita gabung. Lalu kita bagi peran lidi itu, kita ikat jadi sapu. Nah, kalau sudah jadi sapu, pasti kita mampu untuk bersihkan kotoran. Kita mampu bersihkan kotoran diri kita sendiri. Mampu bersihkan kotoran halaman kita sendiri. Kita juga mampu untuk membersihkan kotoran halaman-halaman di DPR, halaman-halaman di bupati, halaman-halaman di dinas sosial, dan mana saja di kabupaten sosial. Kita mampu untuk membersihkan karena kita sudah jadi sapu. Itu tujuannya. Coba bayangkan, kalau seandainya besok-besok teman-teman sepakat, kita rencanakan baik-baik. Ada 200 orang disabilitas di Kabupaten Sika. Kita rencanakan, kita punya pembicaraan apa, temanya apa. Lalu kita buat rencana, kita minta surat ke polisi bahwa kami mau lakukan hearing, dengar pendapat dengan DPR. Kami mau bicarakan supaya apa? Supaya semua persoalan disabilitas di Kabupaten Sika tolong kalian perdakan. Kita mulai bergerak menuju gedung DPR. Semua wartawan-wartawan online, semua kita undang maju bergerak ke DPR. Dan kita didampingi oleh apa? Kita punya pendamping-pendamping hukum, pendamping-pendamping organisasi. Haleluya. Itu dahsyat. Lalu apakah kita sampai di DPR, mereka masih mengatakan bahwa, hei, Edu Sareng dengan dia punya teman-teman gila? Tidak. Mereka akan hitung 1000 kali lipat. Mereka akan pasti katakan bahwa, oh, Pak Edu, mari. Pak Yos, mari. Mari. Silakan mari, silakan masuk. Ini rumah atau lepo Gula Babong ini adalah milik kalian juga. Oh, nanti mulutnya manis luar biasa ngomong. Kita masuk. Itu namanya apa? Strategi advokasi kebijakan, strategi advokasi informasi dengan kekuatannya adalah apa? Hukum, fakta, dan data. Itu harus kita lakukan. Itu yang harus kita lakukan. Lalu kamu pasti bilang, apa kita bisa? Bisa. Karena saya 35 tahun saya berjuang, saya hidup di dalam organisasi. Kita bisa lakukan itu. Hanya satu syarat.
syarat adalah tema tadi yang saya katakan. Sehati, harga mati, mendua hati, kita mati. Jadi kita harus sehati. Kita bikin organisasi, kita bangun strukturnya, kita bangun sistemnya, kita buat kode etiknya, kita bikin job description-nya, kita buat rencana strategisnya, kita lakukan semua penjadwalan, semua kita lakukan. Dan itu keahlian saya dan juga teman-teman saya, bukan saya sendiri. Banyak orang di luar ahli seperti itu. Kenapa saya katakan keahlian saya? Karena saya 35 tahun bekerja di situ. Bahkan saya sudah dirikan belasan yayasan bersama teman-teman saya. Dan satu yayasan sampai detik ini sudah umurnya 30 tahun masih eksis. Itu namanya apa? Yayasan Flores Sejahtera. Itu teman-teman. Jadi kalau kita tidak bergabung dalam organisasi, saya minta maaf. Kita tidak pernah akan berbuat apa-apa. Tapi kalau kita bergabung di dalam organisasi, berbagai macam persoalan kita, pergumulan hidup kita, segala macam kerinduan kita mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk mendapatkannya. Kenapa? Dengan organisasi, kita bukan apa? Minta supaya kami dikasihani. Tidak. Kita menggugat supaya hak-hak kita diperhatikan. Hak apa? Hak konstitusi kita. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 jelas mengatakan apa? Fakir, miskin, dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara. Jelas. Di agama Islam ada. Setiap hak kepemilikan seseorang 2,5% harus diberikan kepada fakir miskin. Itu kewajiban, wajib. Di dalam agama kita, orang-orang yang pengikut jalan kebenaran firman Tuhan, orang Katolik, Kristen, Protestan, apa saja sama, itu juga ada. Tuhan Yesus bilang apa? Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Itu Tuhan ngomong. Jadi kita jangan takut, teman-teman disabilitas. Kita jangan takut. Kita berlindung di bawah undang-undang negara. Kita juga berlindung di bawah hukum Tuhan. Bahkan kita juga berlindung di bawah komisi hak-hak asasi di dunia. Kita berlindung seperti itu. Kita berlindung karena kita sebagai warga negara punya hak sama dengan mereka-mereka yang di luar. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, sekedar sore hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal seperti tadi tentang sistem. Dimana kalau kita bicara sistem berarti kita bicara organisasi. Dan intinya bahwa apa? Kita harus satu hati. Itu harga mati. Kalau kita mendua hati, kita akan mati. Berarti apa? Pada saat kita berorganisasi, kita harus satu hati. Unity is power. Kebersamaan kita adalah kekuatan kita. Seperti itu. Baik, saya akhiri video saya kali ini tentang bagaimana kita membangun sistem dan bagaimana kita berorganisasi, dan itu harga mati. Saya sebelum akhir, saya mau tantang Bapak Ibu sekalian. Teman-teman saya di disabilitas ataupun bukan disabilitas. Saat ini saya mempunyai satu akte notaris, yaitu tentang ada satu organisasi. Kalau siapa yang mau terlibat dengan saya, silakan komen, hubungi saya lewat YouTube ini. Bahwa saya mau terlibat, kita mau berjuang bersama-sama. Silakan, kita atur waktu, kita rapat, dan kita realistiskan rencana kita untuk berjuang bersama-sama. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Dan sebelum saya tutup, tolong subscribe. Ya toh, harus wajib. Subscribe, kemudian komen, share, dan like. Bagikan kepada teman-teman sekalian supaya kita viralkan, khusus di Kabupaten Sika NTT dan juga kepada kita seluruh Indonesia yang jumlahnya 30 juta ini. Sekian dan terima kasih. Haleluya.